Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, dari kelas TI 22 BSE 2. Jadi di sini saya akan mempresentasikan Sempro ya, dengan judul klasifikasi komentar media sosial Twitter menggunakan metode support vector machine atau SPM. Nah, di sini latar belakang agendanya itu latar belakang rumusan masalah, lalu tujuan penelitian, batasan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi, yang terakhir itu kesimpulan. Untuk latar belakang sendiri di sini mengapa klasifikasi komentar di media sosial itu penting. Jadi latar belakang penelitian ini fokus pada fenomena media sosial yang berkembang pesat, terutama Twitter yang menghasilkan jutaan komentar setiap hari dengan volume data yang besar. Ini analisis sentimen menjadi sangat penting untuk memahami pandangan masyarakat dalam konteks ini. Kami memilih support vector machine sebagai metode klasifikasi yang efektif dengan tujuan menerapkannya dalam klasifikasi komentar di Twitter. Di sini pertumbuhan media sosial. Media sosial khususnya Twitter menghasilkan jutaan komentar setiap harinya, menciptakan data yang sangat berharga untuk dianalisis. Lalu pentingnya analisis sentimen. Analisis sentimen membantu dalam memahami pandangan masyarakat terhadap isu-isu terkini, produk, dan layanan. Lalu metode SPM yaitu support vector machine merupakan salah satu metode klasifikasi yang terbukti efektif dalam berbagai aplikasi, termasuk analisis sentimen. Lalu untuk tujuan penelitian yaitu penelitiannya bertujuan untuk menerapkan SPM dalam klasifikasi komentar Twitter untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik. Lalu untuk rumusan masalahnya yaitu jadi dalam penelitian ini kami memutuskan beberapa pertanyaan kunci bagaimana kita dapat mengklasifikasi komentar di Twitter secara otomatis menggunakan algoritma SPM. Di sini klasifikasi otomatis, bagaimana cara mengklasifikasikan komentar di Twitter secara otomatis menggunakan algoritma SPM. Lalu yang kedua, akurasi SPM, seberapa tinggi tingkat akurasi metode SPM dalam menganalisis sentimen komentar di Twitter. Lalu yang ketiga, faktor pengaruh apa saja yang mempengaruhi hasil klasifikasi sentimen dalam konteks komentar Twitter. Lalu tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, model klasifikasi, membangun model klasifikasi komentar Twitter yang efektif menggunakan metode SPM. Lalu evaluasi performa, mengevaluasi performa model dengan menggunakan metrik akurasi, presisi, dan recall untuk memastikan kehandalan. Lalu efektivitas analisis. Sentimen meningkatkan efektivitas analisis sentimen di media sosial melalui penerapan metode yang tepat. Lalu batasan masalahnya yang pertama, data Twitter, data yang digunakan diambil dari Twitter dengan kata kunci tertentu, memastikan relevansi analisis. Analisis sentimen teks, fokus analisis adalah pada sentimen teks yaitu positif, negatif, dan netral tanpa mencakup data multimedia. Lalu bahasa analisis dilakukan dalam bahasa Indonesia yang merupakan bahasa utama dari data yang dikumpulkan. Lalu untuk tinjauan pustakanya di sini ada dari Rahman ya, Rahman 2021, ini membandingkan dengan judul membandingkan efektivitas SPM dengan naib bias dalam analisis sentimen. Lalu yang kedua itu ada penelitian dari Sari dan Nugroho tahun 2022 dengan judul menunjukkan akurasi tinggi SPM dan analisis sentimen Twitter, memberikan dasar untuk penelitian ini. Lalu di sini ada Pratama 2023 menerapkan TF IDF sebagai metode ekstraksi fitur yang relevan dalam konteks ini. Lalu ada Ananda 2024 yaitu mengoptimalkan parameter SPM untuk meningkatkan performa klasifikasi. Jadi untuk metodologi penelitiannya yaitu pengumpulan data. Jadi data dikumpulkan menggunakan Twitter API untuk mendapatkan komentar yang relevan. Lalu untuk reprocessing, jadi proses pembersihan teks, tokenisasi, support removal, dan stemming untuk mempersiapkan data.
Lalu ekstraksi fitur yaitu menggunakan TF IDF untuk mengekstrak fitur yang relevan dari data teks ya. Selanjutnya pelatihan model. Jadi model dilatih menggunakan algoritma SPM untuk klasifikasi komentar. Lalu yang terakhir yaitu evaluasi menggunakan confusion metric dan metrik akurasi untuk mengevaluasi performa model. Lalu yang terakhir itu kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu di sini efektivitas SPM terbukti efektif untuk klasifikasi komentar Twitter berdasarkan sentimen yang diungkapkan. Lalu pentingnya processing. Jadi proses processing yang tepat sangat berpengaruh terhadap akurasi model yang dihasilkan. Hasil penelitian yang ditemukan yaitu dapat digunakan untuk pengembangan sistem analisis opini publik yang lebih baik. Jadi sebagai kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa SPM adalah metode yang efektif untuk klasifikasi komentar Twitter berdasarkan sentimen. Jadi kami juga menemukan bahwa proses processing yang tepat sangat berpengaruh terhadap akurasi model yang dihasilkan. Di hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan sistem analisis opini publik yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Di topik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.